Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hikmah yang ke-54 berbunyi al-anwar, nur, cahaya itu matoya, kendaraan-kendaraan, al-luba bagi kolbu, wal asror dan sir. Sir ini lebih dalam dari kolbu. Nah, itu ya. Sir ini tidak bisa disentuh oleh setan. Kalau sir ini, kalau kolbu itu tempat iman, sir itu tempat makrifat. Jadi lebih dalam lagi. Tempat musyahadah. Jadi udah dalam banget dah. Untuk mencapai itu perlu kendaraan. Saya dari Rawamangun tadi berangkat menuju ke sini. Kalau nggak pakai kendaraan, mungkin sampai sini besok kali. Tapi karena pakai kendaraan, ya kurang lebih 30 menit, 30 sekian menit itu alhamdulillah sampai. Itu ya. Jadi dengan kendaraan kita bisa cepat. Dengan kendaraan kita bisa nyaman. Maka di mobil, ya sambil di mobil ya saya sambil kadang-kadang nerima telepon. Ya kalau nggak ada telepon ya inilah mulut daripada diem gitu kan. Ya ngapain lah nyebut-nyebut apa begitu ya. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itulah kendaraan. Jadi zaman sekarang ini kendaraan sangat penting. Maka begitu pula kolbu untuk mencapai Allah, sir untuk mencapai ma'rifat itu juga perlu kendaraan. Kendaraan itulah al-anwar, nur itu ya. Kalau bahasa kemarin itu adalah warid, itu bahasa 3 pekan yang lalu, karena 2 pekan yang lalu sepekan yang lalu saya kurang sehat ya. Jadi ya itulah namanya manusia, harus ini menjaga kesehatan lah itu ya. Dan teman-teman, yang namanya kesehatan itu nggak bisa dipukul rata. Penyakit ini kata YouTube begini gitu ya, belum tentu, observasi dulu. Nah itu karena sama-sama gula darah, diabetes itu jenisnya bisa beda-beda. Itu maka disinilah pentingnya kayak sidik jari lah penyakit kadang-kadang, ya nggak persis sidik jari sih, tapi sangat variatif. Penyakit yang sama variasinya banyak, kita nggak bisa pukul rata gitu ya. Nah, paling buat patokan awal aja. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada cahaya adalah kendaraan bagi kolbu atau sir untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan dia gias gitu ya. Apa namanya, pameran mobil. Mobil apa nih? Santa Fe. Berarti bukan penggemar mobil. Apa? Cherry apa? Iya, mobil listrik bener ya. Iya, lumayan lah, ada yang agak mirip ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Saya juga tahunnya belum lama. Jadi kita imbang ya. Jadi saya juga nggak terlalu tahu mobil lah gitu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini Cherry J6 gitu ya. Nah, ini saya juga apaan sih gitu kan? Oh gitu. Nah kita kembali bahwa apa namanya, gimana Mas Bahrul? Udah bisa ya? Alhamdulillah. Oh jadi balik lagi kembali ke laptop. Oh enggak. Monggo. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cip memang Mas Bahrul nih. Wah iya ya. Tapi atasnya masih banyak gambarnya nih. Iya. Oke. Oke. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kurang lebih kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Lalu kemarin kita sudah bahas sedikit, saya ingin ulangi lagi dikit ya, bahwa nur itu adalah nur hidayah, cahaya hidayah. Bahasa kemarin adalah al-warid, yang datang. Allah mendatangkan al-warid untuk datang kepada Allah. Itu ya. Ini. Jadi al-warid itu adalah nurun ilahi
cahaya ilahi, yaqdhifuhu, yang Allah limpahkan, yaqdhifuhullah fi qalbi man ahabba min ibadihi, kepada kolbu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Allah nih. Amin. Masya Allah. Udah paling enak dah kalau udah dicintai sama Allah, dah paling enak. Nah, itu. Jadi dalam musibah pun tetap enak. Oke. Apa saja antara lain nur yang membuat kita terbebas dari maksiat. Kemarin gitu ya, tahap awalnya terbebas dari maksiat. Lama-lama kolbunya terbebas dari makhluk-makhluk. Kolbunya udah nggak ada lagi harta, udah nggak ada lagi jabatan, udah nggak ada lagi makhluk-makhluk yang masuk ke dalam kolbu. Yang ketiga, bahkan udah nggak ada diri sendiri, gitu ya, penjara diri sendiri. Kalau udah nggak ada diri sendiri, makomnya udah tinggi. Ini udah dihina juga nggak marah. Ya Allah, ini saya belum bisa nih kayak begini nih. Yang kedua aja masih, ya Allah. Yang pertama juga masih tertatih-tatih. Kita ngaku aja dah daripada bonyok. Nah itu ya. Rasul itu dirinya udah nggak ada. Kenapa? Buktinya dikatain sama orang Yahudi buta nggak marah Rasul. Berarti memang beliau sudah meniadakan dirinya. Nggak apa-apa kalau diri saya dihina mah nggak apa-apa, gitu kan? Udah hilang. Nah itu harga diri saya dong, gitu. Daripada harga diri saya dihina, saya mendingan perang. Nah ini berarti keberadaan dirinya dia masih terpenjara oleh diri sendiri. Oke, ini kan yang lalu. Kita lanjutin dulu teman-teman ya. Kita buka dulu hordengnya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Harith, bagaimana kabarmu pagi ini wahai Harith? Oh, pagi ini aku dalam keimanan yang hakiki, kata Harith. Lalu ketahuilah apa yang telah kau ucapkan, segala sesuatu memiliki hakikat. Apa hakikat keimananmu itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Harith, aku tahu dunia ini hanya fata morgana. Maka aku bangun di malam hari, aku habiskan siang hari dalam dahaga, sering puasa. Aku melihat arsy Allah. Nah ini ya, seolah aku melihat ahli surga lalu lalang di dalamnya. Seolah aku melihat ahli neraka saling mendengki. Nah, biasanya di neraka itu pada debat tuh, pada berantem. Ini gara-gara lu sih gitu ya. Ya lu sendiri kenapa mau gitu kan? Ikut-ikut gue gitu. Nah itu dan lain sebagainya itu berantem tuh di neraka itu. Mereka saling mendengki, saling menyalahkan. Kamu kan waktu dulu memimpin aku, kenapa kamu ngajak aku masuk neraka? Ya kamu mau diajak gitu kan? Nah itu. Nah jadi di sana itu pada berantem. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah insyirahus sadr, inilah dilapangkannya hati. Maka kita membaca alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, itu alam nashrah. Bukankah kami sudah lapangkan dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak, kami letakkan bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu, gitu ya. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat zikir penyebutanmu, kami muliakan penyebutanmu. Nah, teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah insyirahus sadr, dadanya sudah terbuka, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cirinya dia orientasinya akhirat. Nah, inilah yang Haris ini. Jadi ciri orang yang sudah dadanya sudah dilapangkan oleh Allah, cirinya adalah dia orientasinya akhirat. Dunia ini untuk akhirat. Ketika dia cari dunia dalam rangka mencari akhirat. Dunia adalah wasilah menuju akhirat gitu. Nah, jadi bukan berarti akhirat yang di masjid aja kumel gitu kan, lalu lap gitu, dia nggak kerja, bukan begitu, belum tentu. Bisa jadi orang yang giat bekerja,
kenapa kamu giat kerja? Iya, kalau saya nggak giat, ini saya pendapatannya buat keluarga doang. Kalau kamu giat, kalau saya giat, saya barangkali bisa nyumbang lah dikit-dikit, gitu kan? Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka dia giat bekerja, giat berbisnis. Ngapain lagi? Iya, saya orang tua saya belum haji, saya pengen hajiin orang tua, pengen banget orang tua haji, gitu kan? Nah, orang tuanya apa? Tukang bubur, gitu kan? Jadi tukang bubur naik haji deh. Nah, jadi itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyirahus sadr. Maka di dalam zikir hataman TKN Suryalaya diawali dari surat alam nashrah dulu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nah, sebelum yang lain dibukakan dulu kolbunya. Kita lanjut lagi teman-teman. Lalu saya langsung kepada ini aja. Jadi di dalam sebuah tambih itu ada ungkapan, karena ini ada pertanyaan nih, jadi nanti kita bahas pertanyaan ini juga. Buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Teman-teman, yang namanya kebajikan itu bisa timbul dari kesucian, bisa timbul dari bentukan, padahal hatinya gak suci, tapi karena lingkungannya begitu dia ikut. Nah itu giliran lingkungannya nggak begitu, dia hilang lagi tuh kebajikannya. Tadinya dia bersih dari dosa, kenapa? Lingkungannya bersih dari dosa. Ganti lingkungan, kotor, ikut kotor, gitu ya. Bentukan lingkungan dan belum mengkarakter, belum mempribadi, belum jadi karakternya dia. Nah itu. Jadi sangat tergantung lingkungan. Itu standar lah orang biasa. Tapi ada orang yang kebajikannya timbul dari kesucian, mau lingkungannya bagaimana dia tetap aja berbuat kebajikan. Nah itulah yang diharapkan, itulah yang timbul dari warid, itulah nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam tambih ada ungkapan, buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Gara-gara warid orang bisa jadi dalam dunia kerja, ini masih mobil yang sama nih ya, ini ternyata muncul ide-idenya kok makin cemerlang begitu kan, man of ideas, manusia yang penuh ide tapi minim eksekusi. Ya enggak ya, yang penting idenya udah bagus, bagaimana ide ini terlaksana, eksekusi. Bagaimana eksekusi ini terlaksana, apa persisnya? Oh persisnya perlu tim. Apa persis yang dilakukan oleh tim, bagaimana supaya timnya ada, apa persisnya? Oh rekrut, oh berorganisasi dan lain sebagainya. Maka berawal dari ide itu. Bisa jadi gara-gara ada warid, ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia muncul ide-ide, muncul juga solusi-solusi dalam bisnis. Dulunya mandek, nggak banyak ide, nggak banyak solusi, tapi giliran dia berzikir kepada Allah, nanti ada hal yang lebih penting setelah ini. Bagaimana cara mendapatkan warid, itu yang paling penting. Yang dari kemarin saya ingin sampaikan tapi nggak nyandak. Sekarang saya cerita orang yang sudah dapat warid. Orang yang udah dapat warid kadang-kadang ada aja solusinya. Itu ya, petunjuk-petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Dilalah bisa aja dia keluar dari keburukan, istiqomah dalam kebaikan. Nah itu. Nah, lanjut lagi teman-teman. Maghrib jam berapa Mas Bahrun? Pak Misgi 57 ya. Emang kudu nanya Pak Misgi ya, karena biasa ini pengurus masjid ya. Wajah-wajahnya ketahuan ya, mirip mimbar. Iya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mana tadi tuh? Pak Misgi, iya ya. Iya. Nah jadi berani. Lalu apalagi? Ternyata berkah. Termasuk pimpinan kita juga cerita ke saya tuh. Dulu saya percaya diri, gitu kan? Percaya diri. Wah, nah ini dia nih.
Masya Allah, panjang umur nih, panjang umur. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada warid. Nah, kurang lebih begitu. Warid bahwa segalanya itu penentunya adalah Allah. Gitu kan? Oh, begitu. Penentunya adalah Allah. Kita ini nggak bisa apa-apa. Kayak kemarin Habib Nurmagomedov ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu penentunya adalah Allah. Nah, berdasarkan warid itu maka terjadi kebangkitan-kebangkitan. Nah, itu ya, diawali dari warid, diawali dari hidayah, maka banyak solusi-solusi. Ada keberanian-keberanian. Ada lagi teman saya lagi yang di daerah Semarang lah, Semarang tapi agak kampung lah begitu ya. Dia mendapatkan warid. Waridnya apa? Karena dia pengusaha, dia waridnya bahwa intinya nggak usah takut dalam bisnis. Karena apa? Yang menentukan adalah Allah. Seandainya rugi pun kita juga hadir ke dunia nggak bawa apa-apa. Ngapain takut gitu? Saya tanya sama dia, emang ente nggak takut kalau buka cabang? Takut apaan? Kata dia. Apa coba yang ditakuti? Kata dia. Apa yang ditakuti kalau buka cabang? Ya takut rugi. Rugi apa? Rugi uang. Uang itu apa sih? Kata dia gitu kan. Ya Allah, bagi dia uang gak ada apa-apanya. Jadi akhirnya dia usaha fotokopinya banyak. Dia usaha restorannya banyak. Bahkan dia bikin kayak cottage lah di Semarang, yang agak-agak gunung tuh apa tuh ya? Ya? Itulah barangkali gitu ya. Saya menghargai aja gitu ya. Karena udah aktif gitu ya, kita hargailah gitu ya. Meskipun saya nggak dengar sebenarnya. Iya. Meskipun saya nggak dengar ya, pokoknya saya hargailah gitu. Saya juga lupa namanya ya. Jadi akhirnya dia bikin ini, bikin itu. Ya Allah, ini luar biasa nih orang. Saya pikir nggak ada takutnya dia berani membuka. Alasannya apa? Ya kalau saya buka, ini minimal banyak orang yang ikut kerja, gitu kan? Resikonya paling rugi paling duit, kata dia gitu kan? Iya, rugi segitu masih ada yang ini. Seandainya rugi ya saya masih bisa makan, kata dia gitu kan? Seandainya nggak ada apa-apa, emanglah saya lahir nggak bawa apa-apa, kata dia gitu kan? Yang penting saya bisa ibadah, saya bisa ngajar. Ternyata dia memang kiai. Jadi di rumahnya kitab-kitabnya banyak. Jadi kepuasan bagi dia adalah ketika bisnis ya lancar. Dan jangan katakan bahwa dia meninggalkan bisnisnya. Tiap malam dia ngecek tiap cabang itu bagaimana gitu kan. Itu harus sungguh-sungguh. Namanya bisnis itu kan kalau kata pengarang Abah itu adalah tentara Allah. Tentara untuk mengabdi kepada Allah, gitu kan? Semakin banyak tentaranya semakin bagus di dalam perjuangan itu. Maka dia pantau tuh tentara-tentaranya tuh. Ini cabang ini, oke bagus. Tapi dia ngajar kitab juga. Pas saya bicara, dia lagi membahas kitab Ihya Ulumuddin, bab kasab gitu ya. Saya bilang dari mana nih? Antara lain dia itu mendapatkan waridnya karena dia banyak menuntut ilmu. Nih teman-teman ya. Jadi dalam hal kerja, dalam hal bisnis, bisa jadi waridnya itu yang dikuatkan bisnisnya, tapi bisnis untuk mencari akhirat. Itu bagi seorang pejabat bisa jadi waridnya dia tadinya takut untuk mendapatkan jabatan, takut untuk berkompetisi katakanlah di pemilihan, tapi dia mendapatkan pencerahan. Oh iya deh, kalau begitu saya ambil deh pemilihan ini. Ternyata dengan pemilihan ini, karena dia mendapat kepemimpinan itu jabatan dari warid, dia banyak ide, dia banyak solusi, dia berani, dan akhirnya berkah. Nah itu, jadi warid tergantung bidangnya. Jadi nggak semuanya warid itu untuk dengan cara yang sama. Tergantung itu ya. Bisa jadi waridnya dalam hal keilmuan. Nah lagi-lagi ini jalan dulu ya mobilnya ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana proses datangnya nur itu? Tadi kan nur adalah
kendaraan ya, kendaraan bagi kolbu untuk sampai kepada Allah. Ternyata prosesnya lewat musibah pertama tuh. Jadi nur itu datang bisa jadi lewat musibah. Musibah apa aja kira-kira teman-teman? Apa aja yang antara lain musibah tuh? Kayaknya nggak pernah kena musibah nih ya. Sakit musibah nggak? Musibah. Bangkrut? Musibah. Cerai? Musibah. Ada kematian? Musibah. Nah, jadi kalau dapat musibah bisa jadi itu cara Allah untuk ngasih cahaya. Kalau kata Syekh Jalaluddin Rumi itu the wound is the place that the light enters you. Nah, itu ya. Luka itu adalah tempat di mana cahaya bisa masuk ke relung batin. Nah, itu. Kadang manusia harus dikasih luka dulu baru dia sadar. Kakak saya jurusan hadis dari Mesir. Dari Mesir jurusan hadis. Hadis itu paling kritis sama tasawuf. Pulang dari Mesir ketemu saya. Saya udah menjadi pemuda TKI gitu ya. Dari tahun 94 alhamdulillah Allah takdirkan saya udah ber-TKN. Saya masih semester 3 lah. Nah, udah ber-TKN, udah ya aktif bantu-bantu ngangkat-ngangkat piring gitu kan di majelis-majelis itu. Ada orang makan, piringnya di bawah saya ambil gitu kan. Nah, itu. Udah selesai Pak, udah ya saya ambil. Ya itulah bantu-bantu. Tapi kan saya ada ilmu dari pesantren dan dengar ceramah dan banyak belajar juga. Dia pulang itu kerjaannya debat mulu sama saya. Saya bertarekat, dia membid'ah-bid'ahkan tarekat, gitu kan? Kira-kira yang menang mana tuh? Ya dialah, dia alumni Mesir, gitu kan? Saya alumni lokal, dia naturalisasi, gitu kan? Iya, ya saya kalah lah, gitu ya. Susah debat lawan dia. Dia belajarnya di itu kan, di pusatnya ilmu Mesir. Bahasa Arabnya juga bagus, gitu kan? Kemana-mana dia megang Al-Quran. Ngantongin Al-Quran. Nah, lalu suatu saat daripada susah ngomong, ya udahlah kita doain aja. Kata bapak saya, ini anak saya ini udah pulang tapi belum kembali. Itu ya. Pulang sih pulang ke rumah tapi belum kembali. Keluarganya dibid'ah-bid'ahin. Keluarganya musyrik-musyrikin, dikhurafatin gitu kan. Ini belum kembali kepada keluarganya, hatinya belum kembali. Cuman badannya aja kembali, tapi kita dikata-katain mulu. Zikir dijoget-jogetin sama dia. La ilaha illallah. Ntar dijogetin itu ya. Diledekin sama dia. Nah, lalu saya kasih bukunya, dibanting doang sama dia. Wah, udah luar biasa dah, keras. Udah hawanya hawa Mesir gitu ya. Keras gitu ya. Nah, kayak Timur Tengah gitu ya. Colek dikit rudal gitu kan. Mudah-mudahan Indonesia adem nih ya. Untuk kalau perang itu, kalau sampai perang nuklir, kata Prabowo semua juga bakal tenggelam. Cuman Indonesia agak belakangan kata Prabowo ya. Semua juga bakal rusak. Cuman kita agak belakangan lah. Itu Timur Tengah duluan kata Prabowo itu ya. Nah, jadi hawanya hawa panas tuh kakak saya. Ya udahlah, kita cuman bisa doa. Lalu bapak saya doa, bapak saya ngerentes, ya Allah, anakku jauh-jauh kuliah di Mesir, pulang-pulang malah begini. Sedih bapak saya tuh, berdoa kepada Allah. Akhirnya suatu saat kakak saya sakit. Ketika sakit, dia muntah darah. Pas muntah darah, dalam keadaan sakit di rumah sakit Persahabatan, dia bilang, Tip, bawa gua ke Suryalaya. Kata, lah, tumbenan, emang kenapa itu? Bawa gua cepet ke Suryalaya, gua nggak ngerti nih, umur gua nih, cepet besok ya, bawa gua ke Suryalaya. Kita kaget sekeluarga, lah, ini ada apa? Kemarin jelek-jelekin, tiba-tiba kok pengen ke Suryalaya. Itulah kadang-kadang yang namanya hidayah, udah kita ajak debat kagak bisa, kasih buku nggak bisa. Ternyata hidayah datang dari sakit. Tuh musibah. Ustadz Arifin Ilham kegigit ular, habis itu sakit berapa puluh hari, habis itu suaranya serak. Tapi dengan begitu, ketika beliau berzikir, orang-orang kok pada hanyut, gitu kan? Itu diawali dari sakit. Nah itu, jadi jangan remehkan musibah teman-teman. Karena bisa jadi di balik musibah itu ada cahaya Allah yang mengantarkan kita makin dekat dengan Allah. Itu
Musibah yang macam-macam, musibah pengusaha bangkrut gitu kan, musibah pejabat dicopot jabatannya, musibahnya yang standar semua orang ya sakit gitu kan. Nah itu, jadi ini proses datangnya nur yang bisa dijamah oleh semua orang. Yang namanya sakit itu bisa kaya bisa miskin gitu kan, itu. Tapi ada juga proses datangnya nur yang gak bisa dijamah oleh semua orang, yaitu haji. Itu haji ini kenapa nggak saya cerita, ya dia kudu punya tiut gitu kan, punya tiut, udah gitu nunggunya 30 sekian tahun. Masa saya nanti kalian nunggu haji baru dapat nur, jangan gitu ya. Ntar 30 tahun kalau masih hidup gitu ya, maka ada anak-anak baru mulai bisa punya kartu tanda pelajar udah pada daftar haji sekarang. Jadi karena apa? Antrinya 30 tahun. Ya udah dah, anak 15 tahun udah punya kartu tanda pelajar, didaftarin haji. Beli porsi. Kenapa? 30 tahun yang akan datang, ini 15, berarti nanti dia haji umur 45. Ya Allah, sampai begitu tuh. Nah, itu ya, luar biasa dah. Itu gara-garanya antara lain di Mina. Mina itu terlalu padat. Kalau Mekah, wah masih banyak hotel. Madinah masih banyak. Mina itulah yang terbatas itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Ivan Gunawan. Wah Ivan Gunawan ya, pulang dari haji dia bertaubat. Tetangga saya pulang dari haji yang tadinya sholat Jumat itu nunggu qomat. Sekarang dia ngumumin Jumatan gitu ya. Sekarang tiap Jumatan dia ngumumin sekarang. Dulunya nunggu qomat. Ya Allah, itu ya. Itulah nur itu datangnya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tapi jangan nunggu haji gitu ya. Kalau ada musibah, alhamdulillah ya Allah, ini aku dapat musibah. Jangan-jangan di balik musibah ini ada nur yang kau titipkan kepada kami. Nah itu ya. Jadi musibah kayak begitu kira-kira bagus apa enggak? Bagus enggak kira-kira? Bagus. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Gara-gara sakit jadi tobat, gara-gara bangkrut jadi dapat pencerahan, gitu kan? Gara-gara ditinggal kematian, ada saudaranya, anaknya atau anggota keluarganya dia jadi taubat. Nah, itu. Gara-gara jabatannya dicopot, kekayaannya ambles, dia jadi bersujud kepada Allah. Nah, itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman-teman saya yang ketika bangkrut malah dia banyak bersujud kepada Allah. Hidupnya lebih tentram. Nah, maka di dalam kitab Hikam, mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ato. Itu. Ketika Allah membukakan pintu kepahaman, ada enlightenment di balik musibah, adal man'u ainal ato, maka musibah itu adalah pemberian yang terbaik gitu ya. Itu pemberian yang sesungguhnya, sesuatu banget. Itulah sengsara membawa nikmat, sengsara membawa berkah. Itu kita nggak ngerti. Kita pokoknya husnudzon aja deh kepada Allah. Kita mencintai Allah termasuk mencintai takdir-takdirnya. Kita mencintai Allah termasuk mencintai perbuatan-perbuatan Allah. Nah itu, Allah ngasih hasilnya bagaimana itu terserah Allah. Jadi teman-teman, kuncinya ada 3. Kuncinya ada 3. Sikap batin itu dalam segala hal. Ada berapa kuncinya? 3. Pertama, tatap. Kedua, titip. Ketiga, tutup. Nah ini ya, bagaimana tatap? Kita tatap Allah, bahwa yang menentukan hasil adalah Allah. Kita tatap Allah bahwa kita ini sedang melayani Allah. Saya sampaikan kepada guru-guru hatam, kalian kelihatannya ngajarin anak-anak, tetapi sesungguhnya kalian sedang melayani Allah. Kenapa? Itu anak-anak yang ingin menghafal Quran, itu yang gerakan Allah. Itu kalian juga diberi kemampuan itu juga oleh Allah. Maka ketika kalian melayani orang-orang yang digerakkan oleh Allah, berarti kalian melayani Allah. Maka tataplah Allah dalam pekerjaan. Kelihatannya kerja, kelihatannya laptop, kelihatannya fotokopi, kelihatannya macam-macam, kelihatannya merchandise. Tapi jangan tatap secara syariat, tatap juga secara hakikat.
bahwa sesungguhnya yang kita lakukan adalah melayani Allah dengan cara melayani hamba-hamba Allah. Mereka mau menuntut ilmu ya Allah. Nah itu ya, nah, tatap. Yang kedua apa tadi? Titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang anaknya sedang belajar, ada ya, titipkan studinya kepada Allah. Ya Allah, aku nggak bisa mantau banget, aku titipkan studi anakku. Ini kunci teman-teman, ini dahsyat nih titip nih. Ini tiga ini kunci semua lah. Saya ingin suatu saat ada di dalam kitab An-Nawadir, ada seorang ulama ini berpergian. Lalu ulama ini istrinya mengandung, tapi dia harus pergi, orang soleh ini. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku udah lama menghendaki anak. Sekarang giliran anaknya udah ada di kandungan, saya malah pergi. Perginya kurang lebih lama nih. Ya Allah, titip anakku ya Allah. Titip ya, titip anakku. Akhirnya dia pergi. Pas pergi, kira-kira mau lahir itu anak, istrinya meninggal. Istrinya meninggal, pas sudah sampai rumah, istrinya baru aja dikubur. Pas dikubur, buka kubur kata dia. Lah udah dikubur, buka gitu. Ini pasti anaknya masih hidup gitu. Jangan hidup, coba dicek. Pas dicek ternyata betul ada tanda-tanda. Cepat selamatkan. Akhirnya diselamatkan, anaknya selamat. Pak Kiai dari mana tahu punya Pak Kiai bahwa anaknya masih hidup? Karena saya nitip kepada Allah anak saya. Allah nggak bakal mengingkari janji. Saya yakin Allah menjaga anak saya. Ternyata anaknya hidup. Dalam hati dia nyesel juga, kenapa istrinya kagak dititipin gitu ya. Ya Allah. Ya udahlah, itulah teman-teman. Ini ketawanya kenceng bener ya. Nitipnya anak doang. Maka teman-teman, titip anak-anak kita kepada Allah. Nah, ini jangan remehkan nitip. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupi kita. Allah sebaik-baik wakil yang memelihara, yang dititipi. Tuh, maka titip pada Allah. Ya Allah, titip kesehatan saya, bahkan kesehatan kita. Ya Allah, titip kebahagiaan istri saya, titip karakter suami saya. Ya Allah, titip studinya anak saya. Ya Allah, titip kebahagiaannya. Ya Allah, aku jauh, nggak bisa memantau anakku kuliah di mana, aku nggak bisa. Ya Allah, titip ya Allah. Nah, oke, sekarang kamu udah percaya sama aku tidak akan mengingkari janji. Tuh, dahsyat yang namanya titip ya. Saya udah cerita kalau nggak salah, ada penggembala kambing ngantuknya luar biasa. Akhirnya dia, ya Allah, nggak kuat nih gembala kambing. Kalau saya tidur, kemungkinan ini serigala bakal nerkam kambing-kambing saya. Tapi aku udah nggak kuat sekali ya Allah. Ya Allah, aku titip kambing-kambingku ya Allah. Akhirnya ketiduran dia. Pas ketiduran, tes gitu ya. Enggak lah, tidur dia bangun. Gimana kambing-kambingku? Ternyata di depan matanya itu ada serigala yang lagi gigit tongkat. Dan serigala itu ternyata menghalau serigala-serigala yang lain untuk menjagain kambing-kambingnya. Ya Allah, makasih ya Allah. Tuh titip tuh. Ini kunci nih teman-teman nih. Karena apa? Allah sebaik-baik yang dititipi. Ada kiai nitipin anak ke sini. Gagal, anaknya bader. Pindah ke pesantren ini. Alhamdulillah anaknya jadi badung. Gitu ya. Lalu ke sini bangor gitu ya. Pokoknya nggak bener-bener nih kiai. Kata dia kenapa ya? Akhirnya dia mendapatkan petunjuk. Ya Allah, kenapa anakku aku titipin ke pesantren ini ngawur? Yang ini gagal maning priben kieson. Kenapa ya Allah? Kata Allah, karena kamu titipkan kepada manusia, tetapi kamu tidak menitipkan kepadaku. Nah, akhirnya ya Allah, saya salah. Yang aku tatap manusia, aku nggak menatap engkau. Setelah itu aku nitipnya kepada manusia, aku nggak menitipkan kepada engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sebaik-baik yang dititipi itu. Akhirnya ya Allah, aku nitip anakku ya Allah. Akhirnya anaknya luar biasa. Tuh teman-teman, jangan lupa nitip kepada Allah. Yang ketiga apa tadi? Ya, tatap
titip, tutup. Iya, pokoknya top dah gitu ya. Tatap, titip, tutup. Tutup maksudnya apa? Tutup perbuatan kita dengan bersyukur. Ya Allah, segala yang kulakukan adalah untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, aku tahu tiada yang menentukan kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, aku tahu tiada yang memberikan keberhasilan kecuali Engkau ya Allah. Tiada memberikan kemudahan keberkahan kecuali Engkau ya Allah. Tatap. Ya Allah, titip keberkahan perbuatan-perbuatan kami. Titip keberkahan pekerjaan kami. Titip keberhasilan dan kemudahan pekerjaan-pekerjaan kami ya Allah. Setelah selesai, tutup dengan apa? Apapun yang Engkau berikan, kami bersyukur ya Allah. Nah ini kata Allah, lo gue kasih gagal aja bersyukur ya, apalagi lo gue kasih berhasil. Oke lah kalau begitu. Nah itu, jadi teman-teman, tutup dengan apa? Tutup dengan bersyukur. Kita dalam doa kunut, falakal hamdu ala ma qadait. Segala puji bagi Engkau atas apapun yang Kau putuskan ya Allah. Ya Allah, aku gagal dalam mempertahankan bisnis ini ya Allah. Tetapi nggak apa-apa ya Allah, aku mencintaimu, termasuk mencintai takdirmu ya Allah. Apapun yang Engkau takdirkan pasti itu yang terbaik ya Allah. Aku cintai itu ya Allah. Alhamdulillah. Maka wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Diakhiri tutup dengan hamdalah. Yang kedua, tutupnya dengan istighfar. Ya Allah, barangkali dalam pekerjaan ada kurang-kurang benar, barangkali dalam pekerjaan ada kelalaian dan lain sebagainya. Nah itu ya. Nah kita lanjutin lagi. Jadi ada 3 apa tadi? Kunci sikap batin: tatap, titip, tutup. Oke. Insya Allah kalau kita kerjakan ini top, gitu ya. Oke, kita lanjutin teman-teman. Yang kedua, nah ini yang paling penting. Ini slide ini yang paling penting. Yang kedua, kalau mau mendapatkan warid, perbanyak zikir. Zikir kalau kita rutinkan namanya wirid. Nah itu, wirid itu sangat efektif mendatangkan warid. Wirid itu sangat efektif mendatangkan nur. Maka jangan tinggalkan wirid banyak. Itu, ya Allah, beruntung orang yang istiqomah dalam wirid itu beruntung. Karena dia lagi-lagi mendapatkan nur, lagi-lagi mendapatkan bimbingan. Itu kenapa yang ditekankan adalah zikir. Nah itu ya. Apalagi zikir yang paling utama, la ilaha illallah. Nah ini, az-zikru yutahhirul qalba, fa idza tahurul qalbu ista'adda linuzulil warid. Zikir itu membersihkan hati. Kalau hati udah bersih, ia siap menerima warid. Oh ini, maka penting. Ini saya cerita proses datangnya nur, datangnya warid, tapi bagi yang bisa dialami siapa saja. Kalau haji saya nggak cerita, tapi ini bisa dialami siapa saja, kapan saja, besok pun bisa. Maka perbanyak zikir, terutama habis subuh. Terus perbanyak zikir, mungkin duhur, asar, maghrib, isya kita sibuk. Habis subuh deh, dibanyakin tuh. Itu terus 1000 gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih warid. Tau-taunya ada aja petunjuk itu ya. Kalau sampai banyak, kok 165 belum dapat terus yang banyak sampai 1000. Nah itu. Yang ketiga adalah keheningan. Keheningan itu adalah dzikir khafi. Nah itu ya. Ini kata para ulama sufi nih, kalau ingin mendapatkan warid, ini bisa jadi dari musibah, bisa jadi dari dzikir, bisa jadi dari keheningan. Itu. Al-waridu la yaji'u illa ala qalbin faragha minal aghyar. Al-warid, cahaya hidayah itu, la yaji'u, tidak datang illa ala qalbin, kecuali kepada qalbu, faragha, yang kosong, minal aghyar, dari selain Allah. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam zikir khafi kita latihkan hening, kosongkan qalbu kita dari selain Allah. Qalbunya hening gitu kan. Yang ada hanyalah Allah. Ini gampang dapat warid teman-teman. Jadi yang kita lakukan itu adalah trik rahasia mendapatkan banyak warid, mendapatkan banyak nur. Itu zikir khafi itu. Zikir jahri tadi udah, sekarang zikir khafi. Biarkan kolbu kita hanya ada Allah yang ada di dalam kolbu kita. Itu cara mendapatkan warid.
Nah itu. Tetapi kolbu kita ini kan yang banyak adalah notifikasi gitu kan, yang banyak chatting. Kita ini bukan hening, bising. Dengan adanya sosmed, dengan adanya handphone, kolbu kita ini jadi bising. Nah sekali-kali itu tutup dulu handphone, zikir, habis itu zikir kopi. Itulah insya Allah mendapatkan warid banyak, berlimpah warid itu kepada kita. Jadi nanti orang-orang kaget, ente bisa dapat ide itu bagaimana? Ente kok bisa berani begitu bagaimana? Ente kok bisa begini? Ente kok bisa begini? Kok banyak dapat waridnya? Iya, zikirnya rutin. Nah itu. Gitu dulu teman-teman. Ini ada pertanyaan nih. Wallahu a'lam. Jadi apa yang kita lakukan? Tinggal kita istiqomahkan. Zikir perbanyak, khususnya habis subuh. Lalu kita hening dengan zikir khafi. Atau cari cara lain. Dapat musibah gitu ya. Enakan mana kira-kira? Dapat warid yang bawah, tengah apa yang atas? Yang bawah itu ya, sama yang tengah ya. Jangan nunggu dapat musibah, saya pengen dapat warid. Kapan ya musibah ya? Jangan begitu. Nantangin Allah, belum tentu kuat. Nah, itu ya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, jika ada yang meminjam buku. Wah, ini kayak lagu Fales nih. Buku ini aku pinjam gitu ya. Lalu buku itu tidak dikembalikan. Apakah ilmu yang didapatkannya halal apa haram gitu ya? Terima kasih Pak Ustadz gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berarti bukunya banyak nih orang nih ya. Saya nggak mau ngelihat Pak Nas ya. Kalau beliau bukunya banyak nih, tapi bukan beliau ini kelihatannya. Nah, itu ilmunya halal apa haram? Ilmu sih halal-halal aja. Dia kan baca. Tapi nggak dikembalikan bagaimana? Nggak dikembalikan itu tergantung. Kalau nggak dikembalikannya karena lupa, mendingan gitu ya. Tapi kalau nggak dikembalikannya sengaja, namanya mencuri. Itu mencuri, adabnya rusak. Ilmu sih dapat, berkahnya kurang. Gitu. Maka dalam menuntut ilmu, oke, ilmu penting, tapi lebih penting lagi adab. Itu. Maka Kiai Hasyim Asy'ari menyantren kepada Syekhuna Khalil. Kiai Hasyim Asy'ari itu nggak banyak belajar. Yang lain belajar, Kiai Hasyim Asy'ari itu jamban bersihin, gitu kan? Yang lain belajar, Hasyim itu kolam isi, gitu. Tapi adabnya luar biasa kepada Syekhuna Khalil, itu ya. Nah, itu. Maka yang lain belajar, Hasyim Asy'ari enggak. Hasyim malah disuruh ini, bersihin itu, tapi adabnya luar biasa. Yang lain keluar pinter si pinter, Hasyim pinter dan berkah gitu kayak Hasyim Asy'ari akhirnya. Maka ada orang nanya ke Syekhuna Khalil, "Syekh, saya ini punya pesantren besar, saya pengen cari mantu yang mantunya ini ilmunya hebat gitu. Siapa kira-kira?" "Ini, Syim, ini itu yang nyediain air tuh mantu kamu," gitu ya. Wah, masa mantu aku cupu gitu kan? Gitu ya. Nah, nanti dulu gitu. Akhirnya diumumin sama Syekhuna Khalil besok, yang gantikan saya adalah Hasyim. Giliran mertuanya ada. Hasyim bingung, apa nih? Saya kan cuma bersihin jamban, ngisi kolam. Ternyata dalam waktu 4 malam beliau bermimpi. Malam pertama mimpi diajarin oleh Imam Hanafi, fikih Hanafi. Malam kedua oleh Imam Maliki, fikih Maliki Hatam. Malam ketiga Imam Syafi'i, fikih Syafi'i Hatam. Malam keempat belajar langsung Imam Hambali, fikih Hambali Hatam. Nah, akhirnya giliran ngajar, minggu depan ngajar, mertuanya bilang, "Ajib, ini kan yang kemarin ngelayanin saya, kok tentunya begitu?" Ya, itulah adab. Habis ya. Nah, jadi kalau haramnya mudah-mudahan sih nggak haram, tapi adabnya ini tidak dapat. Kalau adabnya nggak dapat, mungkin berkahnya juga kurang, gitu ya. Begitu dulu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah sehingga kita mendapatkan banyak nur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Haji Abdul Latif. Teman-teman sekalian, karena ini